Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Nurhak, mahasiswa dari Universitas Sendang Kasih Majalengka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NIM S120250005. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan seseorang yang mempunyai profesi dalam dunia public speaking, khususnya di bidang formal maupun non formal. Narasumber saya bernama Pak Toto Sumarto atau yang lebih populer biasa dipanggil dengan Kang Mas Anton. Beliau dikenal dengan sosok yang percaya diri, memiliki kemampuan berbicara yang baik di depan umum, dan mampu menghidupkan suasana setiap kali tampil. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang pengalaman, tantangan, serta tips yang bisa dibagikan oleh narasumber dalam dunia public speaking. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya yaitu pertanyaan pertama saya akan bertanya tentang bisa perkenalkan diri dan kegiatan apa yang sering Bapak lakukan dalam dunia public speaking. Terima kasih, diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan terima kasih kepada Nanda Ananda Firman ya, siswa perguruan tinggi Universitas mana? Sindang Kasih Majalengka. Kami haturkan terima kasih atas silaturahminya ya. Kemudian terkait dengan masalah tadi yang ditanyakan apa? Kegiatan apa yang sering Bapak lakukan dalam dunia public speaking? Nah, kaitan dengan kegiatan public speaking, kayaknya mungkin itu berbagai acara baik formal ataupun non formal, kayaknya itu sudah menyatu dalam diri saya, meskipun mungkin saja masih banyak kekurangan ya, masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Namun sampai saat ini kayaknya alhamdulillah publik itu mempercayai saya untuk memimpin acara di berbagai acara pertikahan ataupun acara yang formal sekalipun, itu alhamdulillah sampai saat ini masih mempercayai saya gitu. Terlepas daripada benar ataupun tidaknya, namun fakta di lapangan bahwa ya seperti itu ya. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejak kapan sih Bapak ini mulai tertarik ke dunia, bisa dikatakan public speaking ya, dari mulai MC ataupun acara apapun itu? Kalau dihitung, saya masih ingat ya, ketika itu menjelang tahun 1984 ya, 1984 itu yang masih diingat. Pertama saya naik panggung masih ini lutut bergetar ya, kemudian baca teks itu ketika saya jadi MC pengajian ya, pengajian berawal pengajian malamnya, terus besoknya itu adalah MC pernikahan. Dan itu tentunya saya masih baca teks, kemudian itu masih bergetar ya, karena itu adalah pas awal saya naik panggung ketika itu. Berarti kan itu udah bisa dihitung cukup lama ya? Cukup lama ya. Dari mulai tahun 1984 84 hingga sekarang tahun 2025 ya? Iya. Lalu apa sih hal yang paling terkesan gitu selama Bapak ini entah menjadi MC ataupun acara hal lain? Banyak sih suka dukanya. Mungkin itu sebuah profesi yang tentunya saya terjun di bidang itu, baik MC pernikahan ataupun MC hiburan ya, dangdut ataupun MC seni Sunda ataupun ya berbagai hal, termasuk ya juga pembawa acara dalam acara formal ketika seperti ada bupati dan para pejabat. Suka dukanya tatkala
kita bisa menghipnotis ya, menghipnotis audien ataupun publik itu menjadi terkesan ya, tidak merasa bosan dengan kalimat-kalimat yang kita lontarkan. Dan mungkin itu situasional, tatkala formal itu ya dihilangkan itu kocaknya ya. Tapi kalau non formal itu mutlak, itu harus ada yang semi kocak, sehingga publik itu tidak merasa bosan dengan kalimat-kalimat yang kita lontarkan seperti itu. Kemudian sukanya ya seperti itu, kemudian dukanya ya tatkala kita udah persiapan semaksimal mungkin, misalnya ini dalam hiburan ya, dalam hiburan persiapan udah semaksimal mungkin tapi penonton kurang. Nah, itu adalah merupakan sebuah duka gitu. Seperti itu. Baik. Lalu menurut Bapak, apa sih kunci utama gitu biar kita berbicara dengan percaya diri gitu di depan orang-orang? Persiapkan mental ya, mental itu mungkin jam terbang ya, lebih kepada jam terbang. Kemudian mental itu akan berjalan dengan sendirinya tatkala kita jam terbang itu udah begitu lama ya. Namun jangan sekali-kali itu membawa teks ataupun menghafal ya. Ketimbang menghafal lebih baik bawa teks ya. Karena begini ya, kalau kita menghafal teks, tatkala kita di panggung nanti itu lupa, nah itu udah mentok sana gitu ya. Mentok itu kita akan ya demam panggung gitu. Lebih baik ketimbang tidak hafal, lebih baik bawa teks lebih baik bawa teks ketimbang kita menghafal. Itu takutnya nanti ketika di panggung itu lupa yang kita hafalkan tadi, seperti itu. Ya. Lalu selama pengalaman Bapak nih yang bisa dikatakan itu udah cukup lama ya. Apakah ada tips khusus gitu dalam menyusun kata atau kalimat agar bisa didengar dengan enak, dengan bagus gitu? Sederhana saja. Mungkin pertama adalah kalau dalam formal ya, dalam MC formal itu berarti ada yang terhormat, ada yang saya hormati, itu aja ya. Itu kata-kata dengan yang sopan itu. Yang terhormat berarti yang paling tertinggi, kemudian yang saya hormati berarti yang di bawahnya ya. Dan yang semua saya hormati berarti semua publik di sana. Dan di sana mungkin kuncinya ada yang terhormat dan ada yang saya hormati. Nah, itu kalimat tersebut mungkin di kalangan MC itu udah populer ya. Ada yang terhormat dan ada yang saya hormati. Seperti kuncinya seperti itu. Kemudian siapa misalkan dalam acara yang formal itu kita tanyakan siapa saja yang para pejabat yang akan datang, kemudian kita akan tuangkan itu yang misalkan yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Majalengka, ya berarti Bapak Bupati yang saya hormati ke bawahnya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya kata-kata yang sopan. Nah, kemudian untuk yang non formal itu triknya kita pertama adalah itu gerakan badan juga, bahasa tubuh ataupun gerakan badan itu menentukan. Misalnya ada yang tangan itu masuk ke saku ya, ke saku jas, ataupun ada juga yang pegang kabel mic ya, gitu. Itu adalah sebuah daya tarik ataupun menguatkan mental. Jadi kekuatan mental tatkala ya tangan kita yang satu itu jangan diam saja gitu. Ada yang ya coba kalau kita lihat yang berpidato itu triknya seperti itu ya. Tangan yang kiri pegang mic, yang kanan bisa masuk saku jas ataupun pegang kabel mic.
Nah itu juga itu menentukan seperti itu. Lalu menurut Bapak juga apa tantangan terbesarnya pernah yang Bapak pernah alami gitu menjadi MC? Tantangannya kalau tidak ada penonton udah aja. Berarti itu lebih ke penonton ya, Pak? Iya, lebih ke penonton. Itu Lebih ke audiens. drop, mental drop kalau tidak ada penonton. Gitu. Lalu untuk pertanyaan mungkin segitu. Lalu yang terakhir, manfaat bagi Bapak nih yang Bapak rasakan dari dunia public speaking dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Manfaatnya sih besar, banyak ya. Yang pertama adalah kaitan dengan popularitas ya. Kita kemana saja ya, kemana saja itu pasti dikenal ya itu. Kemudian yang kedua yang lebih penting adalah kita masuk di kalangan, di berbagai kalangan ya, kalangan masyarakat kecil apa kalangan pejabat itu ya kita masuk gitu ya, masuk ke setiap lidi masyarakat itu bisa dikenal, bisa masuk. Kemudian kita tidak canggung ya, tidak canggung. Dan ya kalau rezeki itu kan relatif ya. Iya. Kalau kita kerja pasti ya, pasti itu ada upah gitu ya. Iya. Dan upah juga relatif meskipun itu tidak dinamis ya, dinamis. Tapi itu juga ketika kita kerja pasti finansial itu akan menyusul. Berarti banyak juga ya. Banyak banget. Yang jelas yang lebih poinnya lebih manfaatnya lebih terasa itu adalah bahwa popularitas kita itu akan istilahnya booming lah, dikenal. Baik. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa sih pesan atau saran untuk orang yang ingin belajar di dunia public speaking ataupun terjun ke dunia public speaking? Yang pertama adalah kita menguasai dulu bahasa yang sopan, baik itu bahasa daerah ataupun bahasa nasional, itu betul-betul harus dikuasai ya. Kemudian juga trik-trik untuk berbicara di hadapan pejabat ataupun di luar itu harus dikuasai trik-triknya. Kemudian tadi itu jangan sekali-kali menghafal ya. Menghafal ketimbang menghafal lebih baik membaca teks. Dan insya Allah kalau yang betul-betul ingin terjun ke dunia public speaking, kalau belajar pasti bisa. Itu kalau belajar pasti bisa, dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jangan begini ya, kita belajar langsung ke tingkat yang lebih tinggi, itu ngedrop. Belajar diawali dengan hal-hal yang acara yang kecil-kecil dulu, nanti meningkat itu mental akan dengan sendirinya menambah. Seperti itu. Baik. Ya mungkin segitu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih kepada Bapak Toto Sumarto ataupun yang lebih populer Kang Mas Anton yang telah memaparkan pengalaman dan juga kesan-kesan yang pernah ia alami selama, ya bisa dibilang itu cukup lama ya, karena dari mulai tahun 1984 hingga sekarang 2025. Itu hitungannya sudah lama sekali ya. Berarti udah bukan satu kali ataupun dua kali yang pernah dilakukan, ya pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ada. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu iya, sama-sama, terima kasih ya. Jangan malas belajar pokoknya ya. Iya.